Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala aidan wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Shadaqallahu adzim. Bapak Ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama mari selalu kita bersyukur kepada Allah yang sampai malam ini telah memberikan nikmat kita kesehatan, iman, jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa hadir di majelis ini dalam rangka sholat maghrib dengan berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan mengaji bersama. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam berupa kita haturkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan buat kita semua. Mengawali kajian kita, mari bersama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam sholat dua kali panjenengan ini ada satu ayat di surat Al-Fatihah yang selalu kita baca, yang menikah berbunyi ihdinas siratal mustaqim, yang artinya ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Niki pasti sepakat, dimanapun kita sholat pasti ada doa yang dibaca seperti itu. Maka paling tidak kalau kali panjenengan sepakat pingin carane urip niki angsal hidayah, asal petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu kang kawula hormati, yang menjadi berat itulah ngeten. Nek pas sholat niku mocone kados ngoten niku. Tetapi ketika di luar sholat, kadang-kadang kula kali panjenengan gak cocok ambek njaluki nalikane pas sholat. Misale, lah yo pernah lho Cak, nek maca surat Al-Fatihah itu sampai ngono ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang lurus ya Allah, itu jelas dibaca. Tetapi pada giliran di luar sholat, kenapa kadang-kadang sikap kula kali panjenengan kok gak cocok di luar sholat? Nah, berarti nopo? Konsekuensi sifat seharusnya yang dilakukan orang yang berdoa itu paling tidak belajar mengimbangi
belajar nyocokno nopo sing dijaluk pas sholat kangge perilaku di luar sholat. Niki Pak Bu. Makanya apa? Menjadi sebuah eling pengeling dumateng kula kalih panjenengan. Ojo sampai ana unen-unen lah iya kok gak eling pas njaluk sholat iko, njaluk jalan yang lurus. Tiba-tiba di luar sholat perilakunya kok ngono. Nah, berarti napa? Tidak cocok dengan yang kita lakukan tatkala kita sholat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, gandeng dari hidayah, masalah petunjuk kula kalih panjenengan perlu tahu bahwa ada banyak di Al-Qur'an itu beberapa kelompok yang tidak akan mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Niki sakjane wonten 6. Mangke kula paringi kalih mawon jelaskan nututi waktune niki. Yang pertama, kelompok yang tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang zalim. Napa sih zalim niku? Dalam bahasa agama adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya niku zalim. Misalnya songkok niku teng mriki ngene, iki songkok jelas. Lah kok dhek dengkul, niki zalim. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, niki zalim. Lah lawan kata zalim napa? Syukur. Berarti napa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Niki syukur. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ayat yang menerangkan tentang celaan bagi orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk adalah orang yang zalim. Ini di Al-Qur'an surah Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 258. Saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu mulk. Idz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiit. Qala Ibrahim fa innahu ya'ti bisyamsi minal masriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar wa huwa la yahdil qaumadz zalimin. Yang artinya, alam taro ilal ladzi haja Ibrahim, tidakkah kamu perhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? An atahu mulka, yang Allah telah berinya kerajaan atau kekuasaan. Niki sing dimaksud menika Raja Namrud. Kemudian idz qala Ibrahimu, tatkala Ibrahim berkata, Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumitu, Tuhanku adalah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa yumitu, qala ana uhyi wa umitu. Kemudian dia menjawab, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Bapak Ibu panjenengan sampun paham, jadi mungsune Nabi Ibrahim niku raja Namrud. Saya baca tafsir Ibnu Katsir begini, Pak. Kejadian ini sebelum Nabi Ibrahim dibakar, kan tetap boten mempan, masih hidup. Lah jenenge Namrud niki
mengadakan jamuan makan, termasuk mengundang Nabi Ibrahim niki dengan para pejabat yang ada di istana pada waktu itu. Lah mantun ngoten, pas lagi asik-asik jange maem, masih bergening, masih omong-omongan itu, tiba-tiba Nabi Ibrahim niki dikengken Raja Namrud cerita nopo masalah agama. Lajeng Ibrahim ngeten, sesungguhnya Tuhanku adalah yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Akhirnya Raja Namrud ngomong ngeten, lah nek ngono aku ya iso. Aku ya iso nguripno, ya iso mateni. Lha napa contone sampeyan saged ngoten? Dipanggillah dua orang ini, ajudan di istana tadi itu dua orang laki-laki, situ dibunuh mati sampai Namrud. Setunggalnya dijarno urip. Ya aku ya iso ngene Ibrahim. Rasane Ibrahim mboten ngoten maksude. Mantun sampeyan pateni uripno malih ngoten lho. Nek ngono lah kabeh tiyang saged. Niki Ibrahim ngoten. Pun niku setunggal. Senomor kali Pangeran kula niki saged menerbitkan matahari dari timur, kemudian menenggelamkan matahari di ujung barat. Sakniki sampean walik. Sampeyan iso enggak ganti nerbitno srengenge teko kulon mangun tenggelami nang wetan. Ini kelak kata-kata Ibrahim. Qala Ibrahim fa inna wa ya'ti bi syamsi minal masriqi. Jadi Allah itu bisa menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan dari arah barat. Saat ini sampeyan coba rojo saged apa mboten ngoten. Apa yang terjadi Bapak Ibu, ternyata nopo Raja Namrud tidak bisa melakukan itu. Sehingga dikatakan Allah, fabuhital ladzi kafar, maka Namrud termasuk golongan orang-orang yang kafir. Dan wallahu la yahdil qaumadz dzalimin, dan dia termasuk kaum yang tidak pernah mendapatkan hidayah atau petunjuk, dan dia termasuk orang-orang yang zalim. Kesimpulannya ngeten Pak, dengan jabatan yang diberikan Allah kepada Raja Namrud ini, saya baca tafsir itu 400 tahun lamanya. Jadi Namrud ini menjabat jadi raja ini 400 tahun lamanya. Ya saya dibayangkan sak kira suwe nih. Saking suwene dadi raja niku Bapak Ibu sampai kebacut seluruh kebijakannya, seluruh ucapannya seperti bener-bener koyo Tuhan. Artinya apa? Ternyata orang yang asik menjabat itu sebetulnya punya sifat yang nggak bagus. Yang pertama biasa, satu, dia sulit menerima kebenaran. Jadi kira-kira jabatan niku nek terlalu suwe niku dampak negatif niku biasanya kandhanane ku angel. Kira iki saking suwene. Seperti Namrud niku wau. Jadi maksud dhek iku kalah, tetap gak mau ngakoni kalah. Sebabnya kok saking suwene jabat menjadi seorang raja, bayangkan 400 tahun menjadi seorang raja. Ya Allah, sama-sama. Lah makanya dulu pernah saya sampaikan, ternyata ucapan Ibrahim itu adalah ucapan disebut kategori jadal. Jadal itu ucapan yang mematikan kepada seorang raja. Dan berdebat itu mesti menang, itu namanya jadal. Tapi nek jajal itu rajane setan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lah karena dia dikatakan orang-orang yang dolim, kenapa dia tidak mau menerima sebuah kebenaran? Lah ini siji penyakitnya wong nek terlalu suwe duwe jabatan itu biasa siji
dia sulit menerima kebenaran. Gak peduli sapa sing ngomong, aku sing paling suwe, aku sing paling senior, aku sing paling hebat, kon ngomong apa ae tak anggap kerikil nang awak dhewe. Itu kalau terlalu lama menjadi apa? Seorang raja. Seperti yang dilakukan Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim. Lah, gandeni kuwi karena Namrud niku sampun kalah dengan Ibrahim, maka seluruh tamu mengiyakan bahwa Ibrahim itu bener. Keranten mengakui bener, gak kakek ngomong Raja Namrud wis ayo mangan-mangan ditutukno, tapi khusus Ibrahim gak usah melok mangan. Bayangkan nih. Jadi Ibrahim itu diundang karena berdebat dia menang, dia nggak ikut jamuan, dia pulang Ibrahim ini wow. Sementara yang lain ikut makan dengan Raja Namrud. Akhirnya Ibrahim ini gak enak, sampai Siti Sarah istrine. Aku mang pamitan bojoku diundang Raja Namrud, diundang jamuan paling gak aku oleh-oleh ono, takoni bojoku ya apa ngoten kan. Nabi Ibrahim itu bingung. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim itu di jubahnya itu mengambil gundukan pasir, Pak. Gundukan pasir yang pertama deke sak sebelah tengen, sing sebelah kiri. Lah, ketika dia pulang sampai di rumah ketemu dengan Siti Sarah pada waktu itu, Siti Sarah tanya, nek bahasa wong kok sampun mantun, Mbak? Nggih, pun mantun. Nggih. Ngapunten mi, kula kesel, kula tak istirahat, Ibrahim ngendikan ngoten. Oh nggih, monggo jeneng istirahat mawon. Sadurunge turu, Ibrahim iki gundah. Ya bojoku takon, aku iki oleh apa ya? Diundang Raja Namrud ternyata gak oleh apa-apa gara-gara oman iku mang, aku gak dikei mangan. Disuruh pulang. Dia pulang dengan tangan kosong. Akhirnya juga dikei pasir gundukan kanan dan kiri. Sampai Ibrahim ketiduran, capek, tapi saat turu, piyambake ngendikan dumateng awak kados mengatakan wau. Harapan seorang istri Siti Sarah untuk mesti Mas Ibrahim oleh panganan enak sebab apa diundang ambek raja. Akhirnya Ibrahim yang ngoten, boten tamu atas izin Allah. Jadi jubahe Nabi Ibrahim si ono sae kanan kiri niki Pak Bu langsung dirubah oleh Allah atas izin Allah menurut malaikat menjadi makanan yang lebih hebat timbangane mangane raja iku mang. Jadi pas turu begitu lelahnya Siti Sarah niki nginceng sae Nabi Ibrahim, barang diinceng ajeng makanan super lezat dari Allah Subhanahu wa taala. Ditakoni ambek Siti Sarah, ngapunten Mas Ibrahim, wekdal jenengan sare kula ningali tengene sak jubah panjenengan. Kok wonten makanan ingkang sae-sae, makan dugi pundi niku wau. Ibrahim dia kaget. Sebab apa? Ibrahim ngomong, iku mang gundukan pasir. Atas izin Allah dirubah menjadi apa? Makan yang luar biasa. Apa jawaban Ibrahim? Ya alhamdulillah berarti niku rezeki saking Gusti Allah. Mboten mawon Ibrahim. Oh nggih. Lah, saya lanjutkan ceritanya cukup panjang. Lah, sampai pada hari itu Allah menyuruh seorang malaikat menyamar jadi seorang manusia. Jari Allah malaikat tibain Namrud si kumang gak mempan. Nalikane dijak Ibrahim dialog masalah ketuhanan. Terus pripun ya Allah? Awak menyamar gede menungso. Saiki sampeyan nang istane Namrud ngomong, ayo dijak perang ae. Ngoten nggih. Lah malaikat ngendikan dumateng Raja Namrud. Wahai Namrud, nek anjene sampean raja yang berkuasa selama 400 tahun lebih, ayo wis perang mbek aku. Lha kamu sapa? Kok aku bolon Ibrahim. Bahasa kita seperti itu. Ya wis nek kono nantang aku gak masalah, tak tokke pasukanku. Beribu-ribu pasukannya ditantangkan Namrud kepada orang tadi yang menyerang menjadi seorang malaikat. Kira-kira pasukan itu dibaris sampai Namrud menjelang waktu maghrib Bapak. Allah berkehendak lain. Malaikat itu duwe pasukan sejenisnya pasukan lamut. Jadi kalau mau tafsir Mukatsir pawanjang niku wau. Lah, pasukane niku wau lamuk.
Lah lamun niku juga berjuta-juta menutupi pasukannya Namrud iku wau. Cara kanthi perang, pasukan iki gak sida perang. Apa dirubung lamu gak ketok kabeh sampai dare disep lamun iki entek pasukan iku mati kabeh. Coba kena pasukan malaikat, pasukan jenenge lamu yang berjuta-juta yang jumlahnya mengalahkan pasukan Namrud pada waktu itu. Akhirnya Allah menyuruh malaikat kongkon situ lamu. Kongkon lapo ya Allah. Mlebu nang irunge Raja Namrud. Jadi satu nyamuk Bapak Ibu masuk kepada lubang hidungnya Raja Namrud sampai gak metu-metu membuat Namrud itu bingung dengan nyamuk ini. Kesakitan gak selesai-selesai dan begitu lamanya. Pasukan entek kuwabe gara-gara lamuk dihisap ngetine sampai karek tulang belulang, tinggal satu nyamuk yang menancap kepada lubang hidungnya Raja Namrud. Bertahun-tahun itu mboten metu lamuk niku. Apa yang terjadi? Namrud putus asa, Pak. Iki penyakit opo yo gak waras-waras sampai yang terakhir saya baca tadi itu ndase Raja Namrud dipalu dhewe mek Namrud randase niki palanya. Gak kuat ngempete lamuk nang jero irung niku wau. Jadi kepala Namrud diduduki dhewe. Putus asa Namrud iki wau. Sambat nang sapa? Pasukan entek mati gara-gara berjuta-juta nyamuk tadi wau. Akhirnya kok atas izin Allah Namrud meninggal pada waktu itu. Ini cerita Pak. Saya baca tafsir Ibnu Katsir, luar biasa. Nah, dari kisah ini Bapak dapat diambil sebuah kesimpulan. Loh, ternyata memang menerima kebenaran itu tidak mudah. Jadi mboten gampang. Mulane Nabi Muhammad niku pinter, Pak. Nek ngarani kula kalih bane nuturi ngeten. Tundur makila wala tangdur man qala. Awak niku aja ndelok sapa sing ngomong, tapi deloken isine omongan niku mang. Niku bener. Sehingga Pak, kebenaran dari siapapun kalau itu datang, selama itu baik, loh kenapa nggak kita ambil? Tapi nek Namrud kan mboten, lho kok arek siji wingi, kok ngajak aku ngomong dialog berdebat. Lho niku Namrud niku. Tapi nek Kanjeng Nabi mboten, lho selama itu benar, baik berangkat dari rakyat kecil, rakyat jelata yang nggak punya apa-apa, nek itu bener, yo kamu terima. Itulah kebenaran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin, jelas kata Allah. Kebenaran datang dari Tuhanmu. Ojo ragu-ragu menerima sebuah kebenaran. Minimal ngene. Alhamdulillah. Wis matur nuwun, nggih matur nuwun alhamdulillah. Niku Pak sing abot. Menerima kebenaran. Sehingga Sayyidina Umar pun dengan anak kecil pun dengan istrinya pun itu gak berani selama itu benar. Mulane kan wonten cerita ngeten to. Sayyidina Umar saking hebati sahabat Nabi ku aja to menungso wedi. Setan iku wedi ame kali Sayyidina Umar. Coba, setan iku wedi ame Sayyidina Umar. Lho ngoten niku satu saat ada sahabat Sayyidina Umar bertamu ke rumah Sayyidina Umar. Jange sharing, jange konsultasi. Krungu bojone Sayyidina Umar iki muring-muring yo nang Sayyidina Umar. Jadi sahabat Umar itu kaget terbelalak. Loh, Sayyidina Umar iku lho bojone muring-muring, gak wani ngomong blas meneng. Padahal setan iku lho wedi. Lha iki sing muring-muring bojone Sayyidina Umar. Akhire sahabat Umar takon, "Umar, wonten napa jenengan wau Umar? Panjenengan niku aja to menungso, setan mek sampeyan kulo wedi. Lho sampeyan kok bojo sampeyan muring-muring lho, sampeyan kok meneng ae, apa sampeyan kalah?" Sayyidina Umar ngomong ngene Umar. Sepurane sahabatku, sepurane sing akeh. Napa Umar? Nek wis bojoku ngomong, bukan aku kalah. Nek bojoku muring-muring ku jamak-jamak lumrah. Kok saged ngoten? Sebab bojoku sing mbau-mbano sandanganku, sing ngedangno aku. Kadang-kadang sing mijeti aku nek pas lara, sing ngramut aku.
Dadi nek bojoku pas umur-umur tak pengen ya bener. Lah nek aku kelelor sambatan sapa nek ana bojoku. Kak Yit iki wong wedok le poin iki. Jadi bukan aku kalah enggak, aku juga bener. Aku juga bener sahabatku. Dan aku naik darah, berarti aku tidak menang, aku ini kalah. Oh ngoten Umar iyo, akhirnya sahabat ini mantu gak sido sharing. Yang dialami Umar apa? Menjadi pelajar buat sahabat Umar. Oh ternyata masya Allah iku kasaran tukaran menango. Nek wis menang, itu ternyata gak ada apa-apa ya. Tadi renggang dengan hubungan itu mah. Ini kesimpulannya. Masih kon debat kon menang terus kon yo oleh apa? Gak urus mari mau jak debat kuli gak apa-apa mbek kon. Iku jampake ngoten niku wae. Masih kon berargumen men kon menang terus kon yo oleh apa? Ternyata diambil kesimpulan itu saya tidak luar biasa. Berarti apa? Kebenaran itu berarti apa? Tidak boleh kita melihat siapa yang menyampaikan itu siapa, tidak. Tapi delalah isine, lihatlah yang disampaikan. Dan Islam itu benar, kenapa tidak kita terima? Ini. Lah, kalau kita nggak menerima kebenaran, apa kata Allah? Itu termasuk orang-orang yang zalim. Lah, wis barang bener apa nggak diterima? Gara-gara egonya muncul, sombongnya muncul. Apa yang terjadi? Maka dia sulit untuk menerima sebuah kebenaran. Niki sing paling wabot. Bila menika kadang kula kali panjenengan wis kadang-kadang pasti diuji oleh Allah. Sebab sabar niku berat dalam rumah tangga, dalam lingkungan kita kerja, dalam bermasyarakat pasti niku diuji tentang kebenaran niku. Jadi misalnya kon menang oleh apa? Kalah ya teman-teman. Jadi apa wis gak usah menang-menangan sebab perbedaan pendapat itu pasti dan lumrah. Lah ini Sabtu kemarin saya menyampaikan kok tentang Kiai Haji Mas Duki Mustamar yang menyerang Adi Hidayat kan niku rame sak niku Muhammad dia membuka forum sakjane. Jadi Dr. Zainuddin MZ itu membuka forum untuk ngajak diskusi kepada siapa? Kiai Haji Mustamar. Gak api ibu ayo sharing maneh. Lah memang Satisa kali Abah Sumar ya. Rawuh saya ikut lewat Zoom tentang menjalin ukhuwah itu penting, Pak. Jadi Marzuki Mustar menyerang Adi Hidayat itu luar biasa. Mari-mari sampai Dr. Zainuddin membuka forum, tapi Marzuki Mustar belum respon. Ini kulo nomor kulo. Ayo nggih diskusi sing enak. Aja ngono. Jadi contoh kanggo umat. Lho niki yang terjadi. Siapa? Tidak menjadi zalim. Sebab bangun ukhuwah itu Pak itu tidak mudah. Jadi membangun kancah persaudaraan pada Islam itu tidak mudah. Ini wow kadang ada ucapan-ucapan dari seorang tokoh yang mestinya dia dihormati, disayangkan. Ya alhamdulillah ternyata kemarin tidak orang Muhammad yang bilang ono wong NU dhewe juga berseberangan dengan model kiai ini di pola pikirnya. Jadi itu contoh. Berarti apa? Perbedaan pendapat menjadi sebuah rahmat kata Nabi. Ya wis, nek perbedaan pendapat gak ketemu, sudah ya wis dhewe-dhewe gak apa-apa nek pendapat ngono-ngono, aku ya ngono gak apa-apa itu dibangun. Saya dewasa. Nah, ini yang terjadi kemarin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, yang pertama berarti apa? Orang-orang yang zalim tidak akan mampu mendapatkan hidayah dari Allah selama dia tidak menerima kebenaran dari manapun bersumber itu. Lajeng nomor kali kelompok yang tidak akan pernah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah siapa? Di Al-Qur'an itu ada diterangkan orang-orang kafir. Saya sampaikan satu ayatnya yang mestinya jenengan banyak hafal ayatnya. Al-Baqarah ayatnya ayat 264. Nunggu dipirsani di aplikasi Qur'annya. Al-Baqarah 264. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tublighul
صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Jadi nomor kali yang tidak mendapat hidayah adalah orang-orang kafir. Salah satunya banyak ayat ini Al-Baqarah misalkan. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebutnya dan apa? Menyakiti hati si penerima. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Yang seperti itu infak hartanya karena riya, pamer kepada manusia. Nggih niku. Famasaluhu kamasali sofwan ali turabun fa asabi wa bin fadhkur salda. Yang itu diumpamakan seperti apa? Seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu licin itu lagi. Kemudian apa? Mereka tidak merusak sesuatu apapun dari yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi menurut versi ayat ini Pak Bu, ada etika sedekah. Maksudnya apa ini? Wong iman nek sampean sedekah, jagalah nilai sedekah kamu. Ya napa jagane? Ojo sampean kemalan mundat-mundat sing wis sampean kekno wong akeh. Mergo sampean undat-undat sing sampean kek iku rumangsa tersinggung. Apa mah dicerita-cerita nang wong. Contoh misalkan. Wong iku gak katene iso mangan kikil sak nek gak tak tukokno. Kok sampean niku lho iya. Angger pengin kikil moro nang aku ngejak aku. Lho niki lak crita nang wong akeh, lah sing diceritani, crita nang sing dijak niki wau. Contone ngene. Ditakoni. Awakmu gelek dijak wong iku tuku kikil lah. Yo gak gelek cak yo tak hitung yo ping 3. Oh ping 3. Gundi biasane tuku. Biasa kena tuku ku nang ngene kono. Kikile cak pendek pasar Ketawang, pasar Legi. Ambek pean. Iya, ping pira? Ping 3. Sing bayari. Nggih mboten mesti cak, kadang yo kula bayari, tapi sing gelem nggih wonge jene cuma kadang-kadang kula nalang iku diganti sing kula omah. Oh ngono Pak. Nggih napa ojab kok takon cak? Gak ngono mang dhewe crita nang aku. Ngomong yo gak enak sepurane jo kaget sampean. Ngomong apa wong iki? Arek iki yo gak iso mangan iki nek gak tak jak. Mosok ngono cak? Iya, ya sepurane jo hati-hatimu. Lah, akhirnya arek iki lak ati tersinggung. Ngomong sampean apa? Jare gawel. Yo gajak ping 3 tok cak. Oh ben 3 yo wis gak apa-apa. Ngomong ngono cak, iya gak apa-apa, sabar ngene. Ya cak, yo. Akhirnya apa? Sing rumangsa dijak mangan iki kan tersinggung. Lah sing ngejak crita nang wong akeh. Apa yang terjadi? Lho niki wis gak oleh pahala. Wis gak oleh pahala, oleh dosa. Kenapa? Ngelarangno sing didukokno kikil niki wau. Lah, tu bil sedekah bilani wal adha. Aja dirusak sedekahmu. Dengan cara apa? Menyebut-nyebut sedekah sing ngekno wong iku mangkon critakno pisan.
Niki muangkel sing krungu. Ku nek wong lanang, nek wong wedok iki simane. Ning menawa wingi dijak ning kaji nanti. Niku pados tahu campur. Oh, sapa sing bayari? Gentenan. Piro sak kursi? Sakmu tahu campur iku 12.000 sak kursi ya. Oh nggih. Gelek ta mbek uwi metu. Mboten nompeng kali kok. Napa sampeyan kok takon? Gak ngono niku cerita. Awakmu gelek jatuh tahu campur Lamongan kono. Sering arep Pak bisa mek kene kadang dicartono grab barang. Si bayari wong gak kon. Lho niki tersinggung malih niku medan niku wae. Tiang asli tersinggung tambah nemen manggele Pak. Adi ngunui, lho ngono wae adi ngunui. Wis gak kemalan badokan tahu campur boleh gak wawon niku saged iki. Sebab apa? Riak pamer. Lah karena pamer ada orang yang tersinggung dengan ucapannya. Niki mboten pareng. Apalagi apa? Kebaikan yang dilakukan diceritakno wong akeh. Ngapunten niki Pak Bu, setan niki halus nek gosok kula kali sampean. Sebab apa? Riak anas, riak karena manusia. Cek dijokno niku wae lho. Lane ngapunten sing kata dimanapun lah. Jabatan ini memang berpengaruh. Makanya ketika saya pernah ke Masjid Jogokaryan Yogyakarta ketemu Ustaz Jazir itu mengatakan siapapun boleh hadir di masjid ini, boleh dari golongan itu siapapun boleh hadir di masjid ini, boleh. Masjid Jogokaryan. Saya itu bukan takmir di sini, hanya dia menimba apa? Waktu itu direkturnya dia. Tetapi saya tidak bangga. Kenapa? Oh gak mampu tanpa mereka, tanpa jamaah. Ini kok Ustaz Jazir pada waktu itu. Artinya apa? Loh, sing masjid terkenal menjadi jabatan menjadi direktur Masjid Jogokaryan, Ustaz Jazir mengatakan saya nggak bisa apa-apa tanpa bantuan mereka. Jadi sini Masjid Jogokaryan ini supaya gue oleh nang masjid iki oleh, itu dibandingku oleh, tapi dengan satu syarat. Napa Ustaz? Satu, jangan memaksakan pendapat di masjid ini. Si nomor loro, ojo nggawa gendera. Itu syaratnya Jogokaryan. Sehingga apa? Masjid ini bukan karena saya, tapi karena jamaah semuanya. Lain dari Ustaz Jazir niku kalau cerita ngeten. Lah niku Ustaz sumbang-sumbangan pripun? Ya semuanya dari jamaah, cuma ada ono syaratnya nyumbang niku. Napa contohnya ngeten? Banyak niku orang itu nyumbang ke sini nyumbang AC. Ada yang AC sing duduk, berdiri, ku bahkan nempel ini niku banyak. Tapi kalau paringi syarat, napa syaratnya? Bukan saya tidak menerima sumbangan dari panjenengan, tapi senang saya menerima. Tapi saya juga minta kepada panjenengan, minta apa Ustaz? Tolong nek sampeyan nukokno AC sampeyan iki, ya sampeyan tambahi listrike. Coba nih, sampeyan tambahi listrike. Oh nggih Ustaz, siap. Lah niku alhamdulillah saya terima. Lah nek sampeyan nukokno AC, sing bayar listrik sapa? Niku Ustaz Jazir Jogokaryan bilang begitu. Lah sehingga apa? Dia dengan rendah hati rendah diri, kami nggak bisa apa-apa tanpa mereka semuanya. Sehingga apa? Sampai hari ini Jogokaryan menjadi rujukan masjid hampir seluruh Indonesia. Bahkan negeri seberang Malaysia tuh sering ke Jogokaryan itu. Apa kesimpulannya? Wis ngono iku gak usah dipamer-pamerno mestinya nih. Iki nek gak tak mire aku, kata beliau, gak iso koyo ngene Jogokaryan. Mestinya begitu. Sampai bilangkan sifat-sifat apa? Cek gak pamer. Sebab napa riya niku halus Saudara. Halus. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirul asghar. Sungguh sahabatku yang aku takutkan terjadi kepadamu Pak, syirik kecil. Nek ciri dijarno menjadi besar. Mawal syirik asghar ya Rasulullah. Ya Rasul, apa syirik kecil itu ya Rasul? Ar-riya'ah, pamer. Ini gila.
yang dilakukan Kanjeng Nabi kepada para umat dan sahabatnya itu tadi. Sehingga apa? Karena riya pamer, maka tidak bernilai sedekahnya. Diumpamakan oleh Allah seperti sebuah batu licin. Jadi waktu hitam sing luwunyu niku Pak nggih kena bleduk. Lah bleduke wae nempel nang watu mari-mari kena udan, bersih maneh. Berarti apa? Habaan mansyura. Seperti debu yang ditiup oleh angin, jadi sedaya gak bernilai apa-apa tambah oleh dosa. Sebab napa? Nglarakno sing trimo sedekah niku wae. Lah, Allah katakan apa? Allah tidak akan apa? Memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Niki sedekah diatur dalam Islam. Mulane kula kali panjenengan belajar. Apapun yang kita sampaikan ke mujahid ini baik. Ini masih kula kali sampean. Tapi ingat, kebaikan akan luntur nek diceritakno di mana-mana, muncul riya dan pamer, akan luntur. Seperti debu yang menempel di batu hitam kena terpaan hujan yang lebat. Sia-sia amale mboten asal pahala. Ini loh etika sedekah. Maka apa? Bagi orang-orang kafir, dulu gak sampai kanggo. Tambah ngeyel. Lho ancene kenyataan, jane gawak desa apa, Cak? Kenyataan, misale ngoten. Tambah wis penting adek kelek. Ngoten lho. Padahal apa? Mestinya tidak banyak berbicara. Itu sahabat Utsman bin Affan. Sugih, gak kena ngomong tapi sembodo langsung. Niku Utsman bin Affan. Mulane Nabi niku sering saya katakan pinter, nek memanage kemampuan para sahabat itu pinter. Sing Umar itu iso ngene kudu ngene, Utsman ngene kudu ngene, Abu Bakar kudu ngene. Itu sahabat Nabi luar biasa. Sehingga Nabi itu bisa mempilah-pilah sifatnya para sahabat yang tidak terlepas dari kesalahan, tapi mencari apa? Kelebihan para sahabat tadi itu. Lha itu yang dilakukan Kanjeng Nabi kepada para sahabat. Lah kula kali sampean dimanapun kita berpijak, di masjid, di musola, di masyarakat, ayo tampil, berusaha tawadhu, rendah hati, rendah diri, kemudian senantiasa apa? Berusaha menampilkan keikhlasan, gak harus tampilkan, tapi apa? Allah cukup yang melihat dari nilai sedekah kali panjenengan. Lah, nek wis krana Allah, wis gak usah ngreken wong, yakinlah pahala akan tampak dan mengalir dengan sendirinya sebab niating golek ridhone Allah Subhanahu wa taala. Lho ini enten nempak sekali nggih. Dadi karena waktu Isya sudah datang, muga-muga kula kali panjenengan termasuk menjadi hamba Allah yang senantiasa mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Monggo kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.